Mari kita sama-sama mendengarkan nasihat pernikahan yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Alimuddin Bola PA. Kepada beliau disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa halaka minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wasdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Man istata'a minkumul ba'a falyatasawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bisawm ila akhir hadis. Wa qala aida an-nikahu sunnah faman raghiba an sunnah falaysa minni. Sadaqallahul ladzim. Hadirin yang sama berbahagia, Bapak Ibu yang saya muliakan, terkhusus Bapak Kepala Desa Rantibilu yang hadir di tengah-tengah kita, para tokoh dan ibu-ibu yang sempat hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayah dan hidayah kepada kita semua dalam menjalani hidup di dunia ini yang begitu banyak tantangan. Dan semoga tantangan itu terselesaikan dengan sebaik-baik mungkin insya Allah. Selawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin. Hadirin yang sama berbahagia, Bapak Ibu yang saya muliakan. Pertama, terkhusus kepada Anakda Eka Sapitri yang insya Allah besok akan melaksanakan walimah, mendapatkan pasangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan hendaklah diterima dengan penuh ikhlas dan sabar. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga, hendaklah menerima dengan lapang dada. Pertama kita syukuri. Kemudian setelah kita analisa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqa lakum, berarti istri-istri kita itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ayat, istri kita adalah ayat, berarti di dalam rumah tangga diharamkan seorang suami memukul keras terhadap istri, karena istri itu adalah ayat yang diturunkan di Lauhin Mahfuz. Semuanya itu adalah ayat. Istri adalah ayat Allah. Justru itulah dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Istrimu itu adalah ayat. Kalau dia ayat, tidak ada KDRT di dalam rumah tangga. Kalau istri itu dipandang ayat. Dan memang itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah memberikan pasangan kita dalam bentuk manusia. Kemudian yang kedua, salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dipertemukan jodoh kita, tujuan utamanya yang pertama adalah litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha.
Kalau dia litaskunu ilaiha, mencari kedamaian, mencari ketenteraman di dalam rumah tangga, tidak semudah membalikkan tangan. Tidak semudah membalikkan tangan untuk mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga. Ada kriteria khusus. Yang pertama, Anakda Eka harus paham betul bahwa tak kala besok insya Allah dari calon suami telah mengucapkan ijab kabul, saya terima menikah dengan Eka Sapitri bin Fulan dengan mahar sekian karena Allah, berarti ada ikut karena Allah. Ingat itu bahwa kamu mendapatkan pasangan karena Allah. Oleh sebab itu tujuannya litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan. Maka binalah rumah tangga Anakda Eka dengan ikhlas. Maksudnya terima dengan ikhlas apapun kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna di atas permukaan bumi ini. Semuanya memiliki kekurangan, kekilapan, keteledoran. Kesemuanya itu Anakda Eka dan kita semua yang hadir Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam rumah tangga harus tertanam dengan rasa ikhlas. Apa maknanya ikhlas? Menerima segalanya apa yang terjadi dalam rumah tangga, dan tidak ada rumah tangga yang tidak akan digoncangkan oleh suasana. Tidak ada. Di Pagaga, orang yang baru nikah begitu selesai nikah melambung tinggi, mendapatkan ketenangan, bahagia terus menerus. Pasti ada sesuatu goncangan, ada tantangan, ada masalah yang kita harus hadapi dalam membina rumah tangga. Olehnya itu terima dengan ikhlas. Mungkin istri kita atau suami kita ada kekurangannya, terima dengan ikhlas dan sempurnakanlah kekurangan itu. Itu adalah tujuan utama dalam membina rumah tangga, untuk mendapatkan ketenangan. Kalau semuanya serba ingin menang, serba ingin menceritakan dari kekurangan-kekurangan istri dan suami, tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang dihadapi dalam rumah tangga, dan itu pasti Pak, pasti ada masalah yang dihadapi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu Rasulullah menganjurkan kepada kita semua untuk menyelesaikan masalah, segala masalah yang kita hadapi, yang terbaik adalah hamparkan sajadah di tengah malam, lalu mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah banyak masalah yang terselesaikan dengan hamparan sajadah. Bukan karena hanya dendam, tapi Nabi menganjurkan kepada kita setiap menghadapi masalah, hamparkan sajadah, mohon perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita biasa meminta kadang-kadang ya, diberi atau tidak ada masalah. Tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita hamparkan sajadah dari segala masalah yang kita hadapi. Itu janji Allah kepada kita semua. Janji masalah akan dilimpahkan dari kita. Namun hadirin yang sama berbahagia Bapak Ibu yang saya muliakan, perlu saya jelaskan, ada beberapa hal yang merupakan sesuatu yang menjadi dosa besar terhadap kehidupan dalam rumah tangga oleh istri kepada suaminya yang tidak disangka. Dianggap sepele, ini rata-rata terjadi dalam setiap rumah tangga. Ada 9 ciri istri durhaka kepada suaminya. Ada 9 poin seorang istri durhaka kepada suaminya. Ada 3 di dalamnya. Kalau itu yang terjadi, maka seorang istri tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Jangankan masuk, mencium pun bahwa surga tidak akan bisa. Kalau yang 3 nanti dari 9. Kemudian ada juga ada 3 kriteria. Ada 3 kriteria seorang suami yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lurupan naburane
yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir. Jadi ada 3. Yang pertama seorang suami yang sangat dibenci oleh Allah di akhirat nanti adalah seorang suami yang menganggap istrinya sebagai pembantu. Budak kurat tuh. Yaitu binina nasuangasan jami jubonwa. Pokoknya torong kang kaki. Kalau dia disuruh, mengapa musana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya ini adalah pemimpin dalam rumah tangga. Tidak boleh saya diganggu gugat keputusan Allah. Kadang-kadang seperti itu, Pak. Padahal yang paling dibenci oleh Allah seorang suami adalah orang yang pertama tadi adalah menganggap istrinya sebagai buruh. Uang yang diberikan kepada istrinya merupakan gaji honor dalam setiap bekerja istrinya. Justru itulah yang kedua suami yang dibenci oleh Allah di yaumil akhir nanti adalah orang yang takin sanduna. Orang yang menyimpang uangnya tidak diberikan istrinya. Istrinya setengah mati ngos-ngosan dalam segala pekerjaan di rumah. Kadang-kadang yang diberikan itu adalah berupa honor. Budala kote muane natakin doina. Langal limi barra benena kumarra kanana. Tiap muanena tiap dia tidak masak karena suaminya yang bawa uang. Inilah laki-laki yang sangat dibenci oleh Allah di yaumil akhir nanti. Padahal itu segala aktivitas penghasilan yang kita dapatkan itu tiada lain adalah tujuan untuk anak dan istri kita. Itu yang paling dibenci. Ini macam mungkin lu tak ibarat salah kamera lalu siapa ya. Kadang-kadang seperti itu Bapak diceritakan, tidak ada orang yang tanya. Itulah. Tapi ingat, dari 3 itu ada 9 daripada seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Dan 3 diantaranya tidak akan bisa mencium baunya surga. Yang pertama, seorang tidak taat. Yakin disuai kalau dia disuruh oleh suaminya ya enggan, bahkan membantah. Padahal Bapak Ibu sekalian, ya di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah disabdakan, "Mastafadal mu'minuna ba'dallahi taqwa." Seandainya masih ada predikat yang dimiliki oleh orang Islam itu di atas takwa adalah khairum min zaujatis sholihin. Seandainya kita Islam masih ada predikat tertinggi dari takwa, maka itu adalah seorang laki-laki yang beristri dengan wanita salehah. Tapi yang banyak adalah wanita salehah. Banyak wanita salehah. Ya. Dan wanita salehah. Tapi rubami gosip kiri kanan. Ya. Tak panati ke mata nalo, masih pagi-pagi keluar cerita. Ya. Semuanya itu adalah laknat Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis Rasulullah, "Mastafadal mu'minuna ba'dallahi taqwa khairum min zaujatis sholihin." Ya, termasuk adalah wanita yang salehah. Bukan wanita saleta, wanita paleta. Itu dosa. Nanti saya ceritakan dari 9 kategori seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ini cabang-cabang Pak Ibu. Ini masalah kecil yang dipandang kecil, tapi itu adalah dosa terhadap suami kita. Yang pertama kata Rasulullah, in amaraha ata'athu. In amaraha ata'athu. Kalau dia diperintah oleh istri, sepanjang perintah itu baik, maka wajib hukumnya seorang istri taat dan tunduk kepada suaminya. Itu taat, harus taat dan tunduk. Itu kata Rasulullah, in amaraha ata'athu. Yang kedua kata Rasulullah, in nadara alaiha sarrathu. Kalau kamu cari istri, carilah istri yang selalu cantik di hadapanmu. Karena itu termasuk 9 kategori seorang istri yang durhaka kepada suaminya dan tidak mencium baunya surga. Apabila ada istri yang berdandang berhias bukan karena untuk suaminya. Hadis. Siapa istri yang berdandang berhias bukan untuk suaminya? Ya, maka itu adalah laknat Allah dan dia termasuk dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Itu satu. Jadi sudah dua dalam kategori orang yang mendapat dosa terhadap suaminya. Tadi tidak taat. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah ya apa nama cantik kila manjui. Ya ke Sulaimanina tak ada cantik, pada bosi na pakai. Kadang-kadang ada bini seperti itu. Ini semuanya tidak tahu, itu dipandang-pandang kecil tapi dosa. Dalam pernikahan itu, yang pertama, ya, wali maliha, ya, yang punya harta. Cantik Bapak Ibu sekalian beneta, paling 3 bulan, 6 bulan na manjuban repusina, wadi militideku tu nasa bakiwata mi monina. Kadang-kadang seperti itu, banyak selingkuh. Karena dia sudah tidak betah lagi tinggal di rumah bersama dengan cantik. Nah sebab sulit di Jobela, tamat di Banu Indah jolo di Rupang. Benita. Sulit di Jotasi, yang pertama dapatkan di rumah, istri. Membosankan. Tako mengaku kali buka kali atau tak nak cantik, bisa parakah? Bukan karena faktor rupawannya Pak, tapi hati, jiwa dan agama itu adalah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah itu, in aksama alaiha barrati. In aksama. Yang keempat kata Rasulullah itu, inggaba alaiha bin nasihati wa maliki. Kalau kamu ditinggalkan oleh. Kemudian hadirin sama berbahagia, tadi saya katakan ada 9. Seorang istri yang durhaka kepada suaminya yang tidak sangat kurang. Dia pandang biasa, pandang remeh, padahal itu adalah dosa besar. Dosa besar. Ada 3 Pak, Ibu, yang orang tidak mencium baunya surga istri yang pertama memandang remeh suaminya. Yang ketiga tidak pernah bersyukur menerima apa adanya yang diberikan oleh suaminya. Bahwa sekali berbuat salah suaminya, setahun kebaikan akan terlupakan. Tak istilahnya maka Allah melaknat sampai dia subuh. Hadis. Itu hadis Pak, hadis, bukan saya. Itu hadis Rasulullah. Artinya menolak permintaan suaminya. Menolak. Ya duka kita tuh muane tak kira-kira duka waktu. Dulu kan apa serba. Apalagi itu suruh jetasi mau botaliko, mau posawangan. Ini kadang-kadang duka biasa. Ya waktu juga. Ini itu dilaknat itu sampai pagi. Kalau suaminya marah dan itu dilaknat oleh Allah sampai pagi itu istri. Ya laknat. Kalau Yang kedua Allah melaknat seorang istri apabila enggan bersilaturahim kepada rumah mertua atau orang tua. Budak bedak. Banyak istri-istri kita mungkin karena kemewahan, mungkin karena kesibukan, mungkin karena faktor yang lain, kadang-kadang jarang lagi ketemu dengan orang tua dan mertuanya. Kalau dia datang sekali mertuanya kasihan datang, tak pernah kindi gimana, tak pernah kapinan pikilah suli bapak. Kadang-kadang seperti itu, tidak pernah taisiana. Tidak pernah saya dengarkan selama hidup saya seorang mertua dan orang tua datang di rumah seorang menantu atau anaknya, nak kasih kajas muna, kasih saya bujaya. Paling yang diminta orang tua dan mertua kita, diseret ke cari-cari baju muna, kupake di kala bela. Dia tidak pernah meminta yang bagus. Padahal kita sendiri seorang anak jarang bersilaturahmi mengunjungi orang tua kita. Jarang. Itu termasuk laknat Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan terjadinya kekufuran dalam rumah tangga. Hadirin yang sama berbahagia Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Tapi tak iya kadakina tebeni ngasang dan duka wilona. Maballo duka ya. 10 Pak, ada 10 ciri wanita pembawa berkah dan pembawa nikmat dalam rumah tangga. Ada 10 tanda-tandanya. Ada 10 tanda-tanda wanita pembawa berkah. Yang pertama adalah tadi adalah ketaatannya kepada suaminya. Kalau suami itu, kalau suami mau selamat Bu, nah Eka kalau mau selamat miliki 3 poin saja. Biar tidak ada kerja tak kita seorang wanita.
Dia tidak punya kerja seorang wanita, insya Allah dijamin masuk surga dari pintu mana yang kita mau masuk. Hanya 3. 1, perbaiki ibadah sholat 5 waktu tak. Jadi pemilih sembahyang 5 waktu tak bene. Ya kita mas sembahyang tu bene na tayo na din na kuang wanita dicalla di akhirat, dan suami tak tidak akan masuk surga apabila ada istri yang tidak sholat 5 kali sehari semalam. Tapi kalau istri sholat 5 kali sehari semalam dan suami tidak akan sholat, maka ibu bisa masuk surga, suami masuk neraka. Tidak ada jaminan. Tapi sebaliknya, ya kita tuh bene tak temas sembahyang, na wanita 10 kali naik haji, tiap tahun naik haji, puasa zakat sunat dan puasa Senin Kamisnya terjamin Pak. Nah tak nama sembahyang tu bene tak, jangan harap suami masuk surga. Tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Kemudian seorang ibu menghalangi masuk surga. Seorang suami dia sudah tahu tidak sholat, dia adalah pemabuk, dia adalah paboto. Nah tanah melolang ya tidak mau berubah suaminya, tinggalkan suami, dijamin selamat seorang istri yang tinggalkan suami karena judi dia lakukan. Jadi tidak dituntut Pak, ternyata madosa gede bene si Sarah monena karena dia mabuk atau dia akan pemain judi dan dia tidak mau berubah. Silakan minta untuk diceraikan. Tapi yang banyak sekarang Pak, istri yang mau menceraikan suaminya, tidak ada jalan. Ya budahlah kuti, kutalak ko, natalak monena. Padahal tidak ada jalan, istri mau talak suami, minta istri untuk ditalak. Ini biasa terjadi. Jadi hadirin yang sama berbahagia Bapak Ibu yang kami hormati, itu salah satu tanda-tanda wanita pembawa rahmat, pembawa nikmat, pembawa berkah dalam rumah tangga, taat kepada suami. Ya, bagus salat, bagus ibadah, ya, dan taat pada suaminya, istri dijamin masuk surga, memilih pintu-pintu mana yang ia akan mau. Itu selalu cari. Jadi dia tuh bini kita tak bisa kuras sebenarnya berkewajiban ya untuk mendapatkan ya sesuai untuk mencari nafkah banting tulang enggak. Tapi kalau ada seorang istri yang izin dari suaminya untuk mendapatkan dia punya berkah, mendapatkan dia punya materi, mendapatkan uang untuk tambahan belanja di rumah, 10 kali perbandingan berkahnya pendapatan istri bila dibanding pendapatan suami Pak Ibu. Ya kebalon itu, tapi reda suami. Apa yang kita dapatkan itu adalah reda suami, ya yang didapatkan itu 1 berbanding 10. 10 barakana pulanna to bene di pakandiannya nata mesa di barakana pulanna to muani Pak perbandingannya ya. Tapi namun pun laki-laki merasa berkewajiban dari perempuan adalah tambahan, bukan sebagai ya yang utama. Itu yang kedua seorang wanita, seorang istri sebagai istri yang selalu mendapat rahmat dan berkah dan pembawa rezeki dalam rumah tangganya. Apabila ada istri yang selalu menghamparkan sajadah pada saat pagi hari dan tengah malam. Artinya salat tahajudnya baik dan salat duhanya bagus. Insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezekinya. Walaupun mungkin pekerjaan suaminya biasa-biasa saja, tapi insya Allah orang itu tidak akan kelaparan. Kalau itu yang ditanamkan dalam rumah tangga. Itu janji Allah kepada kita, istri yang selalu hamparkan sajadah tengah malam dengan salat tahajud, dan kemudian hamparkan sajadah di waktu pagi hari, salat duha. Insya Allah dalam rumah tangga insya Allah akan tenang. Kemudian seorang istri pembawa berkah, rahmat dan rezeki dalam rumah tangganya apabila ada istri yang tidak mau keluar dari rumahnya sebelum izin dari suaminya. Jadi marissa. Ya, marissa nah, ini yang susah Pak. Rata-rata tuh binita. Ya kelamanjo tipu pangujupi atau jopi baba namanya nak Bapak lamanjo nak. Manjo maka nasa bae namun saja. Ya kemudian isi kurang itu. Ya. Padahal itu
Seorang istri pembawa berkah dan pembawa rezeki apabila tidak mau berbuat tanpa seizin dengan suaminya. Ya lakukan lalu dia tutup, maka Allah berikan pahala seperti orang yang menghidupkan orang mati. Coba. Seperti menghidupkan orang mati, Pak, seorang wanita yang tutup auratnya. Tapi ya lakukan tak nama gaya ke bini dia pakai mukina dengan tertutup. Kadang-kadang seperti itu, tapi dia betul betul mengajaran siapa kecil, alhamdulillah. Ciri-ciri khas Islam yang ada tertanam di kampung kita ini, alhamdulillah saya sudah akui bila dibanding dengan daerah-daerah yang lain. Ya, ini salah satu kemajuan pengembangan Islam kita. Ya. Istri harus taat kepada suaminya. Ya, taat kepada suaminya. Kemudian suami apapun dia akan didapatkan, wa atun nisaa sadaqatihinna niqlatan fa in tibana lakum an syai'in fakulu hani'an mari'a, kata Allah dalam Al-Qur'an. Segala sesuatu yang kita dapatkan itu adalah tujuan utamanya berikan semua kepada istri kita. Berikan semua. Itu lalu kita makan bersama dengan senang hati. Jadi itu dalam ayat-ayat Allah tadi telah dibacakan oleh pembaca ayat, kupasannya kurang dan lebihnya seperti tadi yang sama berbahagia. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 1 itu, ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Bahwa jadikanlah istri kita ini setelah dia beristri bersuami, maka tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab budak kita pura muki bini, to ki anak, ki ampo, tambah banyak lagi masalah, banyak lagi rintangan yang kita hadapi Bapak sekalian, yang menyebabkan orang akan ketaatannya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menganjurkan kalau kamu sudah beristri tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah. Segala-galanya mintalah dengan segala harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu hadirin yang sama berbahagia. Kemudian yang terakhir bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Isa tasawwaju ba'da faqad istakmala nisfuddin." Orang yang sudah nikah insya Allah telah diberikan kesempurnaan separuh agama. Sudah separuh mira dijaga Bapak sekalian dalam mengarungi hidup. Sudah separuh kesempurnaan agama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu hadirin yang sama berbahagia Bapak Ibu, kepada anak Eka ya, dalam membina rumah tangga, pertama-tama tanamkan rasa kesabaran dalam rumah tangga nak. Mau tidak mau, percaya atau tidak, pasti ada sesuatu masalah yang kamu hadapi dalam rumah tangga. Pasti ada. Itu tantangan dalam hidup. Maka kalau kita hadapi seperti itu, ingat kepada Allah, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, apa nak minta wasbir wa ma sabaruka illa billahi wa la tahsan alaihin wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun. Orang yang menerima dengan sabar dengan segala tantangan, rintangan, cobaan, ujian silih berganti, siang dan malam ujian akan menimpa kita, maka kata Allah, terimalah dengan lapang dada dengan penuh kesabaran. Siapa yang menerima dengan kenyataan ini dengan kesabaran, tiada balasan Allah kecuali dengan pertolongannya. Itu diingat. Tidak ada balasan Allah kecuali pertolongannya apabila sabar menerima apa yang terjadi dalam rumah tangga. Dan pasti ada rintangan dan tantangan. Olehnya itu, kalau itu yang tidak tertanam Pak, inilah biasa pemicu terjadinya perceraian dalam rumah tangga kita kesabarakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semua ini yang sudah banyak beristri, makan garamnya dalam rumah tangga, situasi kondisi dalam rumah tangga sudah terasa bagi kita, namun demikian masih ada terngiang dengan liku-liku kehidupan yang kita alami. Kesemuanya itu adalah merupakan ujian bagi kita. Kemudian lebih terakhir Bapak Ibu sekalian, kembalikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta Pak, saya kan Nabi adalah orang yang hidup dalam keadaan miskin. Nabi hidup dalam keadaan miskin. Lalu malaikat datang tanya, Muhammad, kau mau jadi kaya? Apa kata Muhammad? Tidak.
Lalu malaikat berkata, Muhammad, kalau kau ingin kaya, maka gunung Uhud aku jadikan emas untuk kehidupanmu, Muhammad. Gunung Uhud, Pak, gunung terbesar di tanah Arab. Ibu-ibu haji, bapak haji mungkin sudah lihat. Itu malaikat mau jadikan emas gunung Uhud. Ambil Muhammad. Tapi apa kata Muhammad? Apa kata Muhammad? Wahai malaikat, mohonkan doa kepada Allah. Ada 3 perkara yang aku minta. Pertama, jadikanlah hidupku sebagai orang yang miskin. Jadikan hidupku sebagai orang yang miskin. Yang kedua, kumpulkan orang-orang miskin itu aku bersama di dalam surga nanti. Karena sesungguhnya tak kala Muhammad akan mi'raj, diperlihatkan surga dan neraka. Isi yang banyak di dalam surga itu adalah orang miskin. Dan orang yang paling banyak dalam neraka adalah wanita. Lalu Muhammad bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa wanita yang banyak masuk dalam neraka? Penyebab utamanya adalah istri yang durhaka kepada suaminya. Penyebab utamanya wanita banyak masuk neraka karena dia adalah durhaka kepada suami. Lalu dalam hidup dan kehidupan Muhammad itu, Bapak Ibu sekalian, dia adalah orang yang miskin. Nabi kita indek tik batu lotong, Pak Ibu, ya. Pada umumnya desa Rantibilu, Nabila kapang tidak ada yang pernah tidak makan selama 3 hari 3 malam. Mungkin tidak ada. Kalau ada orang pasti orang malas. Pasti orang malas. Kalau ada orang yang pernah tidak makan 3 hari 3 malam, kecuali kalau sakit. Nabi Muhammad SAW, Eka, dalam kehidupannya, Nabi pernah tidak makan selama 3 hari 3 malam. Lalu Muhammad berkata, ya Aisyah, mungkin masih ada uang. Jadi itu istri, itu dari kata Rasulullah, istri itu harus bagus dan pintar menyimpang. Macam tu Datuk Bini, ya kirim Bini tak ini sengan ada di mana 5 rutu. Iya, 5 rutu. Tidak dipercaya. Padahal itu Rasulullah katakan dia sudah tidak punya uang. Tapi yakin Rasulullah, istri yang baik adalah istri yang pintar menyimpang uang, walaupun hanya sesen. Nah, kamu Aisyah, jaka-jaka dia menjual jusul kampilo. Kita jusul kasoro, jaka jusul tapere, jusul alonan raka. Nah, jaka Aisyah narupang. Dena satu, ya, uangnya untuk 1 liter gandum. Nanti mau pasak monina. Jadi yakin muane nasobedena manja mapasak macam tu dah. Apa nak aku nak sama pasak apa tujuanmu? Mani madoraka buka Pak. Nabi sendiri ke pasar. Pergi suaminya ke pasar, Nabi ke pasar beli 1 gandum. 3 hari 3 malam tak makan. Ya kita manisang ngalu, tak temu puasa. Ai. Mangor itu dalal itu. Kering-kering itu. Kende mine kuzo cepolun tak tu tekanan. Manja na binta. Sulit diuji Nabinta, dia tuh Nabinta entah apa jadi uji. Ujian demi ujian, mulai sebelum lahir sampai dia matinya diuji terus. Kalau mau lulus, mau bahagia, mau masuk akhirat, mau masuk surga, silakan akan lolos dalam segala ujian. Pulang Nabi mengapomi atau padentomi atau matua, orang yang tua jompo, rambutnya acak-acakan, pakaiannya tanah pubas subatik. Terhormatin di biril lalang. Nak kau mana binta mengapa kini ni? Nak kau seminggu mi aku amputai ku kumande. Seminggu. Nabinta mana talungan lo? Nabinta yang selalu karena dia pembawa rahmat dan syafaat, maka dia berpikir seminggu mi tomato jompo, tomato sek mau sambuli-buli miranyawana, seminggu tak nak kumande tak pernah mati. Apalagi saya baru 3 hari. Nek, ambil bawaan saya. Ini gandumku. Nak kamu tak tahu apa nama kandina. Nak katai manitan lungan lesari aku sulit jubanuan dawal hasil. Pulang di rumah ditanya sama istrinya, Muhammad mana gandum yang kamu beli? Nah cerita kami dengan kejadian di jalanan. Ada orang tua yang saya kasih tadi yang sudah 7 hari tidak makan. Apa keadaan Nabi Nina? Apa keadaan Nabi Nina? Alhamdulillah.
istrinya menganggap bersyukur walaupun 3 hari 3 malam tidak makan, masih merasa bersyukur. Mane talungal lusia direkin tanah kumande bila dibanding ada orang yang sudah 7 hari tidak makan, masih mandingan kita Muhammad. Mane talungal dia siapa pada itu kasih na kita. Masih ada orang yang paling miskin di antara kita Muhammad. Alhamdulillah nasabu mubengi. Tapi sebaliknya saya tanya ke ibu, yakinlah kita narati pada to apa yang terjadi dalam rumah tangga? Satu di antara dua, kita na balo-balo relunu na moneta, pikan doktor relunu na moneta. Moni cilak kate. Iya, tapi hanya istri Rasulullah katakan alhamdulillah karena ada orang yang masih miskin di antara kita. Begitu perhatiannya orang terhadap sesamanya. Maka itulah dikatakan orang yang bahagia dalam hidupnya adalah orang yang ampa'un nas, orang yang selalu bermanfaat kepada sesamanya manusia. Itu yang pertama, Pak. Kedua ketiga terjadi seperti itu perjalanannya, diuji terus, Pak. Pintalung irika sulit tanah di naratu tu balal apa nali nabinta jubanonna tapi ya tu benina tu lina kaya alhamdulillah bisena ya kita temuane pada ngasang ki kakang. Silakan Pak Dokter. Waalaikumsalam. Jadi saya lanjutkan saja, tinggal 2 menit. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketiga kali terjadi seperti itu, emang ini nasabaya kita temuane, ya kita temuane kepada sakit muane, pada sakit muane tapi itu detik muane ngasang kapang dan detik yang songkok. Ya kita temuane kita balancana tu bini tak pusing 7 keliling Pak. Ya kita merasa bertanggung jawab ki. Ya saya ke demuane talungal talungo kita pada pusing ke 7 keliling tu muane para lu dipertimbangkan tu. Kalau ada orang yang tidak pusing, ya tuh Nabi minta 3 hari 3 malam merasa pusing, masih rindu kami tidak makan istrinya, terpaksa anak Nabi minta. Ya telah kubang pasa indang isingi kita padengi. Ya Pak Dokter Haji Sugiman Jepasa natap padikuan ke manta alung-alung mau dikat tidak itu kumande tapi nak ini ujian 50 sahabat mal yang ibarat alhamdulillah manjana minta. Ini contoh itu karena aja adalah orang yang dermawan, tidak memilih siapa saja. Dia adalah orang yang belas kasih. Ya nanti dikasih uang kalau turun. Ya, jadi hadirin sama berbahagia. Berangkatlah Rasulullah, diuji lagi, diuji Umi. Dia begitu dia datang, dia keluar, ya berlindung dari rumahnya. Datang seorang kakek-kakek, datang kakek bawa sapi, bawa sapi, narenden to sapi, nakua embe, ya, matua, nasang ambe mutiro na kanasanga nan natapa balu sapi. Nakakutiro nini, nakatulun na le, tulun na. Bawa natin sapi mo balukangan na. 50 mo sa abo, lina, ya kilabin na 50 sa abo, lang asam nili. Nakaya nini, manjo. Manjo nabi, bawal, tayo pa na dati pasar. Ya. Dia belum sampai di pasar, terlihat lagi ada orang yang gagah, perkasa, putih, tinggi, berpakaian putih. Lalu dia katakan, inde kita satu pujaka coba balang bukona, mabusa ikona. Ini yang sapi yang saya yang saya cari mahal kalau ditator ratusan juta harganya. Kapan aku mau 20 mau 5 juta tak sapimu, tak kutawain. Dia sendiri pembeli dia yang tawar 20 mau 5 juta. Nah kamu nak minta nak 50 ada sabu nasan apa nangan natin non tak pernah tawain 25 juta. Nah ketemu rai kina sangat alam nala. Padahal dia tidak tahu bahwa yang tadi dia bawa sapi ya basya ngali. Dia berubah wujud Pak. Dia tadi bawa sapi, kakek-kakek orang tua jompo acak-acakan. Dia datang membawakan Rasulullah, Nabi itu sapi. Sekalinya berangkat Nabi, Yomo Sule berubah menjadi orang yang gagah, perkasa, tampan, berani menghadapi Muhammad nakakal di sapimu. Padahal dia siap punya sapi. Naka 25 juta palengi, nakai sarus saya ge muti. 50 di sabun sana telepon na. Sule. Begitu dia pulang,
Ya nabi tampak ya to 25 juta ni nak nabi ngasang pon na. Nakai indalin na to sapi 25 juta ala ngasang ni. Nakai indalin 50 di sabu kusang ko ngina na. Nakata ya alin na memang itu ambil semua. Tak kusingi kime ke batu lotong, apa kira-kira terjadi? Jadi anak ini nih, kek pantas sapi do sabu 500 alin na padahal demi kantong jolo, kantong undi, kantong boko. Ini juga ini jadi mungkin hal-hal lain ada yang serupa seperti itu. Ya, ada seperti itu. Jangan kita masukkan dalam perut anak kita, istri kita, kepada kita dalam sesuatu pendapatan yang tidak akan halal harganya, yang tidak halal. Budak santa Pak, budak banyak sekali kita di Batu Lotong memakan riba. Ya, budak ini perlu saya jelaskan supaya kita akan terhindar dari masalah. Karena orang yang pemakan riba Pak itu tidak akan masuk surga itu. Masuk surga pemakan riba. Cabang-cabang, bohong-bohong, kecil-kecilan, tapi itu adalah riba. Ini semuanya. Ini hadirin yang sama berbagai Bapak Ibu sekalian. Dia berikan. Padahal ngena yang datang itu adalah malaikat yang berubah wujud. Jadi tepanaka matong ngena nakahe Muhammad mutiro kung ngena to aku siapa nasapi aku duka ngali. Saya ini bukan manusia siapa, tapi saya adalah malaikat. Saya dengar dengan harapan rintihan istrimu Muhammad. Kusaadin to nadana, walaupun ucapannya seperti itu alhamdulillah, tapi rasa kasihan orang yang 3 hari 3 malam tidak makan Muhammad, saya rasakan istrimu itu. Maka istrimu sabar menerima kenyataan dan merasa bersyukur terhadap orang yang ada di bawahnya. Berikan semua uang ini kepada istrimu. Coba Bapak Ibu sekalian, yakin nama nenang imak jallo ngina tu monena, tak ndak sengkim apa yang terjadi. Nabila tak ada diminta duit tapi merasa bersyukur untuk bini nang ina, maka segala penghasilan balasan Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah anakku, Eka, itu Rasulullah Allah berfirman, kalau menerima dengan segala kesabaran, tidak ada balasan Allah kecuali dengan pertolongannya. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan anakku Eka insyaallah dalam hidup membina rumah tangga, mudah-mudahan rasa cinta kasih sayang sama dengan cintanya Nabi Yusuf dengan istrinya Wasulaiha. Dengan hidup tantangan yang penuh tantangan ini harus dijalani dengan kekuatan. Saya doakan anak Eka mudah-mudahan diberikan kekuatan bersama dengan istri suaminya dalam menjalani hidup dengan penuh tantangan ini. Mudah-mudahan hidup yang penuh liku-liku. Saya doakan anak Eka mudah-mudahan dalam hidupnya insya Allah bahagia sampai dunia akhirat, senang dan mendapat rezeki sebagaimana rezeki yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Rahmat keberkahan dalam membina rumah tangga mawaddah warahmah. Saya harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan suri tauladan Nabi Muhammad yang kita contoh dalam membina rumah tangga, dan mudah-mudahan anak Eka dalam membina rumah tangga bahagia dunia wal akhirat, senantiasa akan mendapat karunia rahmat, diberikan keturunan anak yang saleh saleha dalam menjalani hidup ini, orang yang bisa bermanfaat dalam agama, bangsa dan negaranya insya Allah. Hadirin yang sama berbahagia Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf segala kekurangan apa yang telah saya ucapkan. Jika ada sesuatu yang merupakan suara sumbang dari saya, tiada lain adalah tujuan saya untuk lebih kita menjalin persaudaraan, kemudian kita akan merubah hidup ini kepada jalan yang benar agar kita tinggalkan dunia ini menuju menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan selamat mulai dari dunia sampai di akhirat kelak. Hadirin yang sama berbahagia, mohon maaf saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tambahan terima kasih pada panitia yang begitu, ketua panitia ya antusias sekali, yang selama kita pasang menjadi ketua panitia ya tidak ada panitia yang pernah selalu mendatangi saya minta tolong Pak ceramah nanti di sana. Istri saya juga diminta tolong dia mengaji, dia urusi segala-galanya. Olehnya itu dengan segala ketulusan menjadi ketua panitia dalam acara walaupun hanya keluarga, saya sebagai orang tua mengucapkan banyak terima kasih.